Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas izinnya kita dapat berkumpul di hari ini dan di tempat yang mulia ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN RI, yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Bapak Suyus, yang saya hormati Bapak Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan Pembinaan PPAT, Bapak Musriyadi. Yang saya hormati Bapak Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Penetapan Hak atas Tanah. Saya ulangi, Direktur Pengaturan Pendaftaran dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang, Ibu Andi Tenri Abeng. Yang saya hormati ya, Bapak Sekretaris Jenderal, saya ulangi, Sekretaris Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Bapak Swito. Yang saya hormati Bapak Kekanwil Sumatera Selatan dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kekanwil seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati juga ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Majelis Kehormatan Pusat IPAT, Pak Udin Nasrudin dan jajarannya, Pak Peter, Pak Ari Supratno, dan Pak Winanto. Yang saya hormati juga Ketua Dewan Pakar Kajian Strategis dan Kebijaksanaan Publik, Bapak Syafran Sofyan, yang nanti juga akan memberikan makalah, dan seluruh jajaran daripada anggota tim, saya ulangi, Dewan Pakar. Yang saya hormati Ibu Ketua Dewan Penasehat, Ibu Sri Rahma Chandrawati, dan seluruh anggota Dewan Penasehat. Rekan-rekan pengurus pusat sekalian yang saya banggakan. Kemudian rekan-rekan yang Ketua Pengwil dan Ketua Pengda seluruh Indonesia yang juga saya banggakan, dan seluruh anggota IPAT dimanapun berada yang saya banggakan. Ide dari acara kita ini lahir dari beberapa kali kita mengadakan rapat secara Zoom, ya, di mana pada waktu itu banyak sekali ide yang yang bermunculan. Ya, salah satunya adalah safari keilmuan yang akan kita laksanakan. Untuk beberapa Pengda sudah, saya ulangi, Pengwil sudah menyiapkan atau sudah menyatakan siap untuk mengadakan webinar semacam ini. Ada Sumatera Utara, kemudian nanti dilanjutkan Papua Barat, kemudian Papua, dan kemudian ada juga nanti DKI Jakarta juga akan mengadakan webinar yang sama dalam rangkaian safari keilmuan ini. Tentu ini adalah tantangan bagi kita agar semua Pengwil turut serta dan mengambil bagian dalam safari keilmuan ini. Tentu banyak sekali yang bisa kita bahas, yang bisa kita bagi ilmunya kepada rekan-rekan PPAT yang manapun berada. Kita memilih topik, ya, jadi usulan dari Sumatera Selatan, ya, memilih topik pada saat ini yaitu terkait dengan 2 tahun hak tanggungan elektronik secara praktek dan teori. Kalau kita melihat ke belakang,
Sejak lahirnya Permen Kepala BPN, Permen ATR Kepala BPN RI nomor 9 tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan secara elektronik. Dunia hukum jaminan di Indonesia, ya khususnya lembaga hak tanggungan telah memasuki masa baru, di mana pendaftaran hak tanggungan berubah dari sistem pendaftaran yang bersifat analog menjadi pendaftaran yang bersifat digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemudian Permen ATR nomor 5 tahun 2020 telah menyempurnakannya dan memberikan batas waktu itu 3 bulan sudah harus dilakukan pendaftaran analog ke dalam sistem digital dan berakhir pada tanggal 8 Juli tahun 2020. Perintah dalam Permen nomor 5 tahun 2020 tersebut dipertegas oleh surat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR tertanggal 2 Juni tahun 2020 nomor 01 tahun 2020, yaitu kepada seluruh Kakanwil dan Kakantang seluruh Indonesia, bahwa sejak tanggal 8 Juli tahun 2020 pelayanan hak tanggungan pada aplikasi KKP ditutup dan selanjutnya pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik melalui HTTP atrbpn.go.id. Akan tetapi kemajuan tersebut, niat baik tersebut, kemudian di dalam prakteknya menimbulkan beberapa kendala, khususnya oleh PPAT di dalam melakukan akses terhadap AT elektronik tersebut. Kendala-kendala tersebut bisa kita kelompokkan beberapa kelompok, misalnya adalah tentang pembatasan atas pengguna AT elektronik tersebut. Kemudian ada juga kendala terhadap pengecekan secara elektronik oleh PPAT yang akan membuat SKMHT jika bidang tanah tersebut di luar daripada wilayah kerjanya. Karena ternyata user ID yang dipergunakan oleh PPAT hanya bisa akses di dalam wilayah kerjanya sendiri. Misalnya seorang PPAT yang berkedudukan atau berwilayah kerja di DKI Jakarta, di Jakarta Selatan, jika dia diminta oleh perbankan ataupun masyarakat luas untuk membuat katakanlah surat kuasa membebankan hak tanggungan dan atau juga misalnya perjanjian pengikatan jual beli oleh notaris, maka jika tanah tersebut berada di luar wilayahnya, maka ia tidak bisa melakukan pengecekan secara langsung terhadap tanah tersebut seperti halnya yang dilakukan oleh seorang PPAT yang wilayah kerjanya. Pembatasan atas pengguna layanan hak tersebut berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan dapat kita ketahui bahwa pemberian hak tanggungan dilakukan dengan perjanjian tertulis yang dituangkan dalam akta pemberian hak tanggungan yang merupakan akta pejabat pembuat akta tanah yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan hutang. Pemberian hak tanggungan yang dituangkan dalam akta pemberian hak tanggungan harus diikuti dengan kewajiban pendaftaran di kantor pertanahan. Hal ini menentukan saat lahirnya hak tanggungan. Di dalam kasus seperti ini timbul pertanyaan siapa yang melakukan pendaftaran hak tanggungan tersebut. Saat ini ya, prosedur yang diatur di dalam HT elektronik tersebut, PPAT menyampaikan akta akta pemberian hak tanggungan dan kemudian diselesaikan pendaftarannya oleh kreditor. Timbul pertanyaan tadi, pembatasan penggunaan sistem tersebut telah menimbulkan berbagai macam hambatan, sebab kita memang harus melihat juga ketentuan tersebut di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Berdasarkan ketentuan pasal 10 bahwa penyampaian akta pemberian hak tanggungan dilakukan oleh PPAT secara elektronik dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendaftaran hak tanggungan dan kegiatan penyampaian APHT adalah dilakukan oleh pihak yang berbeda.
Ketentuan ini berbeda dengan yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan, yakni bahwa penyampaian APHT oleh PPAT selambat-lambatnya 7 hari kerja adalah dimaksudkan untuk pendaftaran hak tanggungan itu sendiri. Nah, inilah mungkin tantangan ke depan yang harus kita bahas dengan Kementerian ATR, bahwa apakah ketentuan hak tanggungan, undang-undang hak tanggungan tersebut nanti bisa kita adopsi bahwa pendaftaran hak tanggungan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh PPAT, tidak lagi melibatkan kreditor seperti yang selama ini. Kemudian jika kita melihat pendaftaran fidusia, ya kita bandingkan dengan pendaftaran fidusia, maka pembuatan akta dan sampai dengan pendaftaran fidusia tersebut bisa dilakukan oleh dua pihak. Pertama, seperti yang kita ketahui, pendaftaran tersebut dilakukan oleh notaris sendiri, kemudian bisa juga dilakukan oleh kreditor sendiri. Nah, apakah nanti kita memakai konsep yang seperti itu atau konsep yang seperti sekarang? Tentu ke depan untuk penyempurnaan dari HT elektronik adalah sesuatu yang mungkin barangkali sangat bagus untuk dipertimbangkan. Beberapa hari lalu, sekitar di hari Sabtu yang lalu, ada keluhan juga terkait dengan hak tanggungan elektronik ini dari beberapa rekan kita di daerah. Dan keluhan tersebut sudah saya sampaikan langsung kepada Pak Virgo dengan kepada Kasih, Pak Kasih daripada di IT, yang menyatakan bahwa PPAT ini menyatakan bahwa dia di dalam melaksanakan jabatannya, membuat SKMHT pada tanggal 1. Dan kemudian karena proses pendaftaran tanahnya atau peralihan tanahnya baru selesai tanggal 15, maka pada tanggal 16 ia meneruskan SKMHT tersebut membuat menjadi APHT. Kemudian ternyata pada tanggal 12, yaitu pada tanggal sebelum APHT atau SKMHT tersebut ditingkatkan atau dibuat menjadi APHT, meninggal dunia kreditor tersebut. Saya ulangi, debitor tersebut. Nah, pada saat ia input data-data tersebut di dalam sistem hak elektronik ternyata belum diakomodir, yaitu debitor atau pemilik jaminan yang telah meninggal dunia. Nah, ini pada hari Minggu kemarin kita sudah mendapat jawaban dari Pusdatin bahwa kasus seperti itu akan disampaikan di dalam rapat-rapat internal mereka. Tentu ini adalah penyempurnaan yang dilakukan oleh Kementerian ATR. Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh rekan-rekan PPAT di seluruh Indonesia, jika ada kendala-kendala yang dalam pelaksanaan jabatannya terkait dengan HT elektronik ini, boleh berkoordinasi dengan pengurus pusat, boleh berkoordinasi dengan ketua umum, sehingga keluhan-keluhan tersebut bisa kita sampaikan dengan santun ke Kementerian ATR, yaitu ke Pusdatin, agar apa yang menjadi kendala tersebut bisa diberikan solusi atau jalan baru. Kemudian kendala-kendala lain di dalam HT elektronik ini selain daripada yang sudah disampaikan tadi, yaitu terjadi juga terkait juga dengan pembuatan akta tukar menukar maupun APHB. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa PPAT berwenang membuat akta tanah di luar wilayah kerjanya jika salah satu di antara tanah tersebut berasuk di dalam wilayah jabatannya untuk akta APHB dan maupun akta tukar menukar. Nah, pada saat ini di dalam sistem pendaftaran elektronik yang ada juga masih terkendala karena ternyata PPAT di dalam satu wilayah kerja tidak bisa mengakses ataupun melakukan pengecekan ataupun pendaftaran di kantor pertanahan di luar wilayah kerjanya. Sementara ketentuan perundang-undangan masih juga memberikan peluang ataupun
kewenangan kepada PPAT tersebut. Inilah beberapa hal yang mungkin nanti ke depan menjadi sorotan kita, menjadi pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh panitia saat ini, yaitu Pengwil IPAT Sumatera Selatan, menjadi momentum untuk kita betul-betul bersinergi dengan Kementerian ATR, bersama-sama membangun PPAT, membangun IPAT ini ke depan, sehingga memberikan manfaat kepada PPAT sendiri maupun kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian dari saya sebagai kata pengantar, sebagai kata sambutan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang dilakukan ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Kementerian ATR yang telah mensupport acara ini, kemudian kepada panitia yang sudah berusaha dengan sekuat-kuatnya dan sekeras-kerasnya agar acara ini berjalan sukses. Ya, saat ini saya sudah melihat di Zoom kita, pesertanya sudah 647 orang. Tentu kita bangga bahwa ternyata PPAT di seluruh Indonesia sangat antusias di dalam safari keilmuan ini. Kemudian kita sekali lagi ucapkan selamat kepada Ibu Tenri Abeng yang mendapat atau yang kepercayaan menjabat sebagai Direktur Pengaturan Pendaftaran dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang. Pada Ibu Andi Tenri Abeng, semoga selalu diberikan kesuksesan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.